Shalom saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Syukur ya buat hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh menyembah dan memuji nama Tuhan. Amin. Mari saya mengajak kita semua untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita sembah dan puji nama Tuhan. Saya percaya hanya Dia yang layak kita sembah dan layak kita puji. Amin.
proses perubahan kami Tuhan. Untuk Engkau membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan Yesus dalam kami Tuhan. Bapa, biarlah hidup kami Tuhan selalu terharu oleh Engkau Tuhan. Tuhan, pribadi kami untuk menjadi pribadi yang baik banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Menjaga semua Tuhan ini pujian bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, pada hari ini kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami masih bisa berkumpul Tuhan, meskipun online Tuhan Yesus. Tapi kami mau belajar Tuhan sama-sama untuk mendengar firman-Mu Tuhan, untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah karena kami siap mendengar. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi kita akan kembali ke kampanye baru kita, yaitu manis, diambil dari Mazmur 19 ayat 103. Sebelum itu kita harus membuka hati kita dan izinkan Roh Kudus untuk menjamah dan melawat kita. Saya bacakan Mazmur 19 ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, daripada madu bagi mulutku. Nah, madu adalah cairan menyerupai sirup. Kita tahu madu ya. Tapi lebih kental dan berasa manis. Dihasilkan oleh lebah dan serangga lainnya dari nektar bunga. Semua orang mengakui bahwa sejak dari zaman dahulu, madu memiliki banyak khasiat bagi kesehatan tubuh manusia. Memiliki kalori gula yang dapat menyerap lemak dengan baik. Memiliki sifat antibiotik sehingga dapat digunakan sebagai antiseptik alami yang dapat digunakan dan tidak ada efek samping. Dan juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga membuat tubuh kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, kita tahu madu itu banyak manfaatnya. Nah, pemazmur mengatakan bahwa firman Tuhan itu manisnya lebih daripada madu. Kalau kita tahu madu itu manis, firman Tuhan itu di Mazmur katakan bahwa lebih manis daripada madu. Hal ini menunjukkan betapa bermanfaatnya firman Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri, di mana ada kekuatan dan ada kuasa yang teramat dahsyat. Langit dan bumi dan segala isinya ini diciptakan oleh Tuhan melalui perkataannya. Jika Tuhan yang berkata-kata dan berfirman, semua pasti jadi. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku. Firmanku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam kusuruhkan kepadanya. Di Yesaya 55 ayat 11. Jadi Tuhan menegaskan di Mazmur bahwa kata-kata yang ada di dalam firman Tuhan itu semua lebih manis daripada madu. Yang kita tahu madu itu manis, dan pemazmur mengatakan bahwa madu itu firman Tuhan itu lebih manis pada madu. Jadi semua kata-kata yang Tuhan berikan bukan cuma janji manis juga, tapi itu benar-benar terjadi dan terlaksana dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 poin yang saya mau bagikan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah sadar kita milik kepunyaan Tuhan. Jadi bagi beberapa orang yang mengatakan bahwa hidup ini kayak sia-sia, hidup ini kayak gak tahu mau tujuan ke arah mana, kita harus ingat, sadar kita tuh milik Tuhan. Yang kedua, berhak menerima janji-janjinya. Jadi ketika Tuhan mengatakan di firman Tuhan manis ini, kita bukan cuma bukan cuma mendengar janji-janjinya saja, tapi kita juga menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, berani bayar harga buat menikmati manis dan janjinya Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan janjinya untuk menolong kita, untuk memberikan kita berkat yang melimpah, tapi kita juga harus membayar harga. Kita membayar harga dengan apa? Kita renungan, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita puasa, kita melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi misalnya gini,
Kayak pacaran, contohnya pacaran. Aku mau punya pacar yang ganteng, cantik, yang aduh pokoknya body goals deh. Tapi kita juga nggak mau memperbaiki diri. Kita masih hancur-hancuran, kita masih lasak mukanya dan sebagainya. Terus kepribadian kita juga tidak baik. Nah sama itu juga, kita harus bayar harga. Kita harus kembalikan apa yang Tuhan beri kepada kita supaya setimpal jadinya. Nah terus kita lanjutkan bahwa firman Tuhan adalah pelita hidup kita. Seperti di Mazmur 19 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di tengah dunia yang diliputi oleh kegelapan yang pekat ini, kita sangat membutuhkan pelita untuk menjadi penerang bagi langkah-langkah kita, agar kita tak tersandung dan terpelecok. Karena itu, kita membutuhkan firman Tuhan setiap hari. Jadi teman-teman diingatkan sekali lagi untuk 4M, untuk renungan bagi teman-teman ya. Kita pun sama-sama saling belajar untuk renungan, untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Karena itu bukan hal yang mudah juga ya sebagai manusia ya. Kita kadang-kadang aduh males banget. Kayaknya enakan main game, enakan tidur, enakan nonton drama dan sebagainya. Tapi kita diingatkan lagi di firman Tuhan ini bahwa kita harus ingat Tuhan. Firman Tuhan itu sebagai pelita kaki bagi kita. Ketika kita jalan, kalau misalnya tersandung karena gelap gitu, kita tersandung, kita jatuh gitu maksud Tuhan. Jadi dalam arti dunia ini jahat. Dunia ini sangat jahat. Ketika kita berjalan dengan firman Tuhan yang sebagai pelita buat kita jalan, kita akan tahu, oh ini jalannya ada batu, ini jalannya kerikil, oh ini ada jembatan. Nah itu dia. Jadi firman Tuhan sebagai pelita kita, sebagai terang, supaya kita bisa jalan di antara kegelapan. Dan semua yang ada di depan mata kita adalah sebuah misteri. Tetapi bila kita senantiasa merenungkan firman Tuhan, kita akan dituntun kepada jalan-jalan Tuhan yang pasti. Di Mazmur 19 ayat 130, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang. Nah, seperti tadi kita katakan bahwa Tuhan mengatakan firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita pernah dengar ya lagunya ya. Nah, dalam firman Tuhan terkandung kuasa yang dahsyat. Ia sanggup menyembuhkan, memulihkan, dan menuntun kepada hidup yang berkemenangan. Contoh, dalam firman Tuhan ada satu orang membuat Yesus terpesona karena kepercayaannya kepada firman Tuhan. Di Matius 8 ayat 5, kita mau baca sama-sama. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira yang mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah. Karena sakit lumpuh, ia sangat menderita." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Di ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, "Pergi," maka ia pergi. Kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka dikerjakannya. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku temui pada seorang pun di antara orang Israel." Ayat 11, "Aku berkata kepadamu, banyak orang yang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Nah, jadi di ayat 12, sedangkan anak-anak kerajaan itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi kita dikembalikan lagi ke ayat ini bahwa Tuhan pengen kita punya iman yang seperti perwira itu. Padahal dia itu seorang atasan ya. Dia datang ke Tuhan
Dia kucuk-kucuk datang ke Tuhan terus bilang, Tuhan tolong sembuhkanlah hamba aku gitu, supaya dia bisa sembuh. Nah, terus dia tuh belum percaya 100% sama Tuhan. Dia belum, istilahnya belum kenal Tuhan banget gitu kan. Tapi dia datang kepada Tuhan, dia tahu kalau Tuhan itu adalah penolong dan juga penyembuh. Jadi dia datang dan dia tersungkur di kaki Tuhan dan mengatakan bahwa dia ingin menyembuhkan hambanya. Jadi sini Tuhan menegaskan bahwa Tuhan mau kita juga punya iman yang sebesar perwira tersebut. Ingat bahwa Tuhan adalah pencipta kita, ingat bahwa Tuhan adalah gembala kita, dan Dia akan membantu kita untuk melewati setiap masalah-masalah hidup kita. Mari alami kemanisan Tuhan lewat mempercayai setiap firman Tuhan. Dan goal yang saya dapat, janji Allah pasti hanya perlu mencari dan mencari sampai dapat. Maka nikmatilah setiap janjinya. Manis itu. Semangat teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan bersatu dalam doa dan kita akan menerima doa berkat. Arahkan hatimu, rentangkan tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin.